Baik, di sini kita akan menjelaskan suatu bagaimana kita dapat bisa menemukan daripada suatu uji square, di mana di sini saya menggunakan metode yaitu menggunakan bahasa pemrograman R. Jadi bahasa pemrograman R itu apa? Ya. Jadi bahasa pemrograman R itu adalah suatu bahasa pemrograman yang dimana ditujuan untuk membuat suatu analisa yang lebih mudah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman dengan perhitungan-perhitungan. Nah, jadi kode yang kita bisa lihat ini itu adalah suatu bahasa pemrograman yang dimana bertujuan dengan menganalisis data untuk dalam konteks ini adalah suatu statistik yang disebut dengan daripada uji chi-square. Nah, di sini kita bisa melihat kawan, ada suatu install package. Ya, install package ini adalah suatu install bawaan atau paket bawaan yang dimana disediakan oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi jika kita menginstal daripada DPL, JR dan G models ini, kita harus menginstal dulu. Misalnya kita mau menginstal, ya. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, maka saya tidak perlu aja jadi no. Dia akan menginstal suatu paket-paket yang memang ada pada suatu RStudio secara online, ya. Nah, jadi dia di sini menginstal. Kita bisa melihat di sini. Tetapi karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu lagi dia memproses atau mendownload ulang. Nah, jadi jika memang sudah, ya ini saya hapus dulu hal-hal yang memang sudah saya apakan. Jika memang sudah, ini library yang sudah kita install ini kita library kan atau kita load ke dalam suatu bahasa pemrograman. Jadi dplyr dan gmodel itu kita upload ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi ada data-data ya, data-data yang memang didapatkan ya daripada suatu klien ya, yaitu adalah ini kita bisa melihat data dari klien. Nah, ya jadi beliau mempunyai data sebesar 31 ya. Yaitu di sini adalah label nama, ini adalah status daripada pendidikan dan jumlah daripada suatu yang disebut dengan indeks di sini ya. Dan ini adalah suatu indikator atau variabel faktor yang disebut dengan suatu pekerjaan, dan ini adalah suatu penghasilan ya. Dan ini adalah suatu yang disebut dengan suatu indikator pendukung apa lengkap. Jadi ini ada yang tidak didukung ya. Dan ini ada tidak lengkap dan ada yang lengkap. Ini didukung satu faktor saja. Dan di sini kita bisa melihat suatu faktor-faktor variabel yang berbeda. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk menganalisa ya, menggunakan bahasa pemrograman tadi. Nah, jadi data-data ada nama, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, dukungan, dan imunisasi. Nah, jadi data-data yang kita dapatkan tadi itu kita input ke dalam bahasa pemrograman R. Yang dimana data-data yang kita input itu bisa sampai ke samping kanan sini, samping kiri sini. Jadi kita juga bisa melakukan suatu proses pembesaran juga di sini ya untuk suatu environmental of bahasa pemrograman ini RStudio. Jadi dia dinamis gitu. Nah, jadi kita akan mengelompokkan suatu faktor-faktor daripada data numerik yang sudah kita masukkan ke dalam data frame, di mana data-data ini kita masukkan ke dalam yang disebut dengan variable data. Jadi data-data ini, jadi ini ada namanya dolar. Dolar ini adalah suatu input yang mirip kalau misal Excel. Artinya di dalam data ada suatu variabel pendidikan, ya. Di sini juga ada variabel pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, dukungan, imunisasi. Nah, jadi kita akan ubah ke dalam bentuk numerik, ya. Bisa kita ubah ke dalam faktor, bisa kita ubah ke dalam bentuk numerik. Nah, untuk yang bentuk faktor itu ada data pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dukungan, imunisasi. Jadi untuk faktor ini itu adalah suatu data yang dimana dia bersifat kualitatif atau data yang dimana bersifat tulisan gitu. Sedangkan untuk data numerik itu adalah data yang dimana merupakan suatu data yang bersifat angka. Jadi kita bedakan dulu di situ. Nah,
Setelah kita sudah melakukan suatu proses pemrosesan data, kita dapat bisa melihat ya, atau bisa kita proses ke selanjutnya. Untuk apa? Untuk memproses ke dalam suatu cross tabulations dan menggunakan suatu proses metode C-square untuk pendidikan dan pengetahuan. Nah, jadi data-data yang sudah kita input tadi, ya kita masukkanlah ke dalam suatu yang disebut dengan tabulasikan. Kita tabulasikanlah seperti ini, jelas ya. Terus juga karena sudah kita buat library C-square-nya, jadi kita tinggal masukkan saja kodenya ini, yaitu adalah kode ini. Yang penting ada yang disebut dengan C-square test. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menemukan atau kita run saja dari awal ya. Misalnya ini data pendidikan, kita buat di sini. Kita run. Kita run. Nah, jadi data-data yang sudah kita input tadi masuk ke dalam suatu base di sini, environmental di sini. Nah, selanjutnya kita run lagi. Data-data juga udah masuk ya. Nah, selanjutnya kita pada saat cross tabulations, kita akan melihat di sini. Nah, masuk dia data-datanya, tabel pendidikan masuk ya untuk cross tabulasinya. Ya. Masuk juga. Nah, ini bacaan daripada warning ini ya, itu adalah suatu sebutan yang dimana data ini tidak akurat, tetapi ini tidak masalah. Ini hanya suatu penjelasan atau suatu notif yang diberikan atau figur yang diberikan oleh bahasa pemrograman, data-data yang saya gunakan jika menggunakan suatu metode ini itu. Tapi di sini sama saja. Namun jika memang kita mau lebih akurat, nanti kita akan menggunakan metode uji FIS. Nanti kita akan lebih akurat lagi. Nah, tadi kita sudah masukkan ya. Nah, jadi untuk ini C-square pendidikan pengetahuan itu kita udah input. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan suatu data, yaitu adalah ini ya, dimana ada variabel D3 S1 SMA SMP, dimana untuk pendidikan pengetahuan untuk D3 itu kurang dari 60% itu adalah 1, sedangkan lebih dari 60% itu 1, dan seterusnya kita bisa melihat di situ. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini adalah C-square. Nah, C-square ini kita menggunakan Pearson C-square test, di mana dia menghasilkan suatu X-square itu 0,39474 dan DF-nya itu 3, untuk P-value-nya itu adalah 0,0412. Di sini kita bisa melihat suatu hal yang cukup menarik daripada temuan tadi. Apa yang cukup menarik, kawan-kawan? Jadi kalau misalnya kita lihat di situ, kita perlu membuat suatu tabel kontingensi yang mana menunjukkan suatu frekuensi gabungan dari dua variabel, dan tujuan daripada C-square tadi itu adalah untuk ya menguji suatu C-square ya untuk tabel kontingensi tersebut. Nah, di mana ini untuk apa? Untuk menguji suatu independensi antara dua variabel kategorikal. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa melihat bahwasanya tabel kontingensi untuk variabel pekerjaan dan pengetahuan, dan C-square test itu untuk menguji suatu uji square pada tabel, sehingga kita dapat bisa mendapatkan nilai-nilai tadi. Sama. Nah, selanjutnya kita mendapatkan data kurang dari 60% dan lebih dari 60%. Nah, jadi secara interpretasi kita juga bisa mendapatkan suatu penjelasan yang sudah kita buat tadi ke dalam suatu data. Kita akan buka. Ya. Nah, jadi data-data tadi yang kita masukkan tadi itu kita masukkan ke dalam Word ya. Dimana di sini saya akan membuat ke dalam suatu 3 variabel atau 3 subsections, yang dimana akan menjawab suatu pertanyaan atau suatu kebingungan atau menginterpretasikan suatu hasil analisis data daripada bahasa pemrograman R ke dalam yang ditanyakan. Jadi ada 3, kita akan menganalisis C-square antara tingkat pendidikan dan pengetahuan ya, dan C-square antara tingkat pendidikan dan pengetahuan. Dan di sini juga kita bisa melihat
suatu kesimpulan penelitian dan analisis kategorisasi pendapatan dan hubungannya. Nah, jadi analisis ini kita bisa melihat, sudah kita lihat juga tadi sebelum-sebelumnya ya, bahwasanya SMA itu mempunyai suatu jumlah individu yang lebih tinggi. Nah, kenapa lebih tinggi? Karena kurang 60% di sini 6 dan lebih dari 60% ini ada 12, yang dimana ini lebih besar daripada S1, D3 dan SMP ya. Nah, jadi kita bisa melihat juga di sini pada kategori D3 ya, itu masing-masing satu yang dimana kurang dari 60% sampai 60% ya. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwasannya untuk SMP dan D3 itu lebih kecil daripada suatu kategori pengetahuan yang dimana dilakukan uji square. Nah, jadi hasil daripada uji nilai C-square ini itu sebesar 0,3974. Seperti tadi 0,3974 kalau kita buka ke dalam bahasa pemrograman R, 0,974. Nah, di sini dia untuk tabel pendidikan pengetahuan untuk persentage square itu S square-nya itu 0,3974. Nah, jadi dengan derajat kebebasan sebesar 3 dan p-value sebesar 0,9413, maka p-value yang diperoleh itu ada 0,9413, yang dimana ini lebih besar daripada batas umum signifikansi daripada 0,05. Nah, jadi artinya kita dapat bisa menyimpulkan di situ jika ya lebih besar daripada batas umum signifikansi, artinya dia tidak ada bukti yang cukup ya untuk menolak suatu hipotesis nol, yang artinya tidak ada suatu asosiasi signifikan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan berdasarkan data tadi, yang dimana tingkat pendidikan ini tidak akan mempengaruhi suatu pengetahuan yang diuji. Jadi clear ya pertanyaannya, yang dimana kita bisa melihat dan akan kita simpulkan nanti di kesimpulan. Nah, selanjutnya pada subsection kedua itu ada hasil analisis square ya. Jadi tadi ada analisis dan hasilnya. Ini agak lebih kompleks nih. Nah, jadi dalam analisis kita menggunakan suatu uji C-square yang dimana tujuannya adalah memeriksa hubungan signifikan dua jenis pekerjaan dan tingkat pengetahuan yang dikelompokkan menjadi dua kategori. Jadi kita menggunakan dua kelompok yang apakah data yang dimana lebih kecil dari 60% dan data yang lebih besar dari 60%. Nah, jadi di sini kita untuk bisa mendapatkan suatu pemahaman atau penelitian lebih lanjut, tentu kita tahap yang pertama itu adalah membagi ke dalam suatu dua ya, dibuat atau kita membuat kontingensi jumlah individu dalam setiap kombinasi antara kategori pekerjaan dan pengetahuan. Nah, jadi untuk kategori ini adalah kategori guru. Ini sini dapat kita lihat bahwasanya enggak ada individu yang mempunyai pengetahuan di bawah 60%. Ya, sementara ada 4 orang dengan pengetahuan di atas 60%. Nah, jelas di sini ya. Tidak ada pengetahuan di bawah 60%, sementara ada 4 orang yang di atas 60%. Nah, itu tuh guru. Nah, sedangkan untuk kelompok ibu rumah tangga, terdapat 1 orang dengan pengetahuan di bawah 60% dan 2 orang dengan pengetahuan di atas 60%. Nah, itu untuk ibu rumah tangga. Jadi masih lebih banyak untuk apa? Di atas 60%, yaitu 2 orang dibandingkan di bawah 60%. Nah, itu untuk ibu rumah tangga. Selanjutnya untuk IRT. Untuk IRT, dia di sini 6 orang memiliki pengetahuan di bawah 60%. Jadi 6 orang ini di bawah 60%, sedangkan untuk 9 orang itu mempunyai pengetahuan di atas 60%. Jadi untuk kelompok IRT itu kita dapat bisa melihat artinya untuk yang kategori 60% itu lebih banyak masih dibandingkan yang di bawah 60%. Nah, selanjutnya pada kategori pabrik terdapat 1 orang yang pengetahuannya di atas 60% dan tidak ada individu yang memiliki pengetahuan di bawah 60%. Artinya apa di sini kita lihat? Artinya kita bisa melihat bahwa dia tetap saja punya pengetahuan di atas 60%. Untuk yang kategori pabrik ya, artinya sini populasinya lebih sedikit. Nah, sedangkan untuk kategori swasta ada 1 orang pengetahuan di bawah 60% ya, dan 3 orang yang pengetahuan di atas 60%. Nah, sedangkan untuk kelompok yang tidak bekerja, 2 orang memiliki pengetahuan di bawah 60% dan tidak ada ya yang memiliki pengetahuan di atas 60%. Selanjutnya kategori TTK, terdapat 1 orang dengan pengetahuan di bawah 60% dan enggak ada individu dengan pengetahuan di atas 60%. Nah, jadi untuk TTK ini yang pengetahuan yang lebih daripada 60% itu lebih besar daripada pengetahuan di atas 60%. Nah, selanjutnya hasil uji square daripada suatu yang sudah kita
dapatkan daripada summary of the descriptive, ya, kita bisa melihat bahwasanya statistik daripada X square itu sebesar 8,3971 yang dengan derajat kebebasan sebesar 6 dan p-value sebesar 0,214. Nah, di sini kita bisa melihat di mana p-value ini besar daripada tingkat signifikansi, arti yang di mana p-value ini sebesar berapa? 0,214 dan tingkat signifikansinya itu berapa? Kita bisa melihat di situ. Nah, artinya kita bisa melihat di situ yang dimana tingkat signifikansi yang sebesar 0,005 itu artinya kita dapat bisa representasikan nggak ada yang cukup, tidak ada suatu bukti untuk menolak suatu hipotesis yang nol. Artinya daripada suatu penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi, artinya kita bisa representasikan tidak ada hubungan signifikan antara jenis pekerjaan dan tingkat pengetahuan dalam data. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ke tahap selanjutnya, yaitu adalah analisis kategorisasi pendapatan dan hubungan dengan pengetahuan. Nah, jadi tadi sudah kita jelaskan ya hubungan antara pendidikan dan pengetahuan. Sekarang kita akan menjelaskan daripada hubungan pendapatan dan hubungan pengetahuan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dalam analisis kategorisasi pada data pendapatan untuk mengubahnya dari data numerik menjadi data kategori. Nah, jadi langkah pertama itu kita membuat kolom baru. Ya, kolom baru itu adalah pendapatan kategori. Itu di dalam kode sudah saya buat. Ya. Selanjutnya, kolom itu akan membagi data pendapatan ke dalam suatu kategori. Ya, ada yang lebih kecil dari 2 juta, ada 2 antara 4 juta, 2 sampai 4 juta, 4 sampai 6 juta, 6 sampai 8 juta. Artinya kita bisa lihat di sini ada berapa kategori? 5 kategori. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kategori ini kita bagikan ke nilai pendapatan ke dalam interval yang sudah kita tentukan. Nah, setelah membuat kategori, kita analisis hubungannya antara kategori pendapatan dan pengetahuan. Nah, di sini kita menggunakan cross tabulations, di mana antara kategori pendapatan dan pengetahuan. Nah, jadi tampil jumlah individu yang termasuk dalam suatu setiap kombinasi kategori pendapatan dan tingkat pengetahuan. Nah, di sini kita bisa melihat cross tabulation ini, yang dimana hasil daripada tabel silang jumlah orang dalam masing-masing kategori pendapatan ini memiliki tingkat pengetahuan di atas atau di bawah 60%. Contohnya, kalau kita mendapatkan pengetahuan kurang dari 2 juta, maka terdapat 1 orang dengan pengetahuan di bawah 60% dan 8 orang dengan pengetahuan di atas 60%. Jadi pada kategori 4 sampai 6 juta terdapat 2 orang dengan pengetahuan di bawah 60% dan gak ada pengetahuan di atas 60%. Dan tadi kan ada nih suatu warning itu. Nah, selanjutnya kita akan daripada analisis tadi, kita menggunakan suatu analisis lanjutan yang disebut dengan uji Fisher. Nah, jadi ini tujuannya apa uji Fisher ini? Itu untuk apa? Untuk bisa melihat hubungan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan pengetahuan. Jadi daripada hal yang sudah kita jelaskan tadi dari blok ini, kita menggunakan uji Fisher sehingga uji Fisher menunjukkan nilai P itu sebesar 0,1924. Nah, nilai P ini lebih kecil daripada tingkat nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umum digunakan, di mana signifikansi yang kita gunakan itu sebesar 0,05, sehingga kita dapat bisa simpulkan bahwasanya ada hubungan signifikan. Ya, ada hubungan signifikan antara kategori pendapatan dan tingkat pengetahuan, yang dimana distribusi tingkat pengetahuan bervariasi secara signifikan. Nah, selanjutnya pada kesimpulan. Nah, pada kesimpulan, hasil analisis square itu menunjukkan square sebesar 0,39474 dengan derajat kebebasan sebanyak 3 dan p-value sebesar 0,9413. Di sini p-value-nya itu sebesar 0,9413 ini lebih besar daripada 0,05 ya. Yang artinya tidak ada asosiasi signifikan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan. Jadi tingkat pendidikan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan imunisasi. Selanjutnya uji C-square untuk kategori pekerjaan yang menghasilkan nilai statistik X square sebesar 8,3971 dengan derajat kebebasan itu sebesar 6 dan p-value di sini 0,214. Nah, di sini p-value-nya itu lebih besar ya, di mana 0,21 sedangkan p-value di sini 0,0. Jadi tentunya p-value ini lebih besar daripada nilai suatu signifikannya sebesar 0,05. Artinya
kita dapat simpulkan tidak ada hubungan signifikan antara jenis pekerjaan dan tingkat pengetahuan. Nah, selanjutnya kita sudah mengkategorikan suatu data pendapatan. Kita selanjutnya akan melakukan suatu analisis hubungan antara kategori pendapatan dan pengetahuan. Nah, jadi hasil uji Fisher yang tadi sudah kita dapatkan tadi, yang dimana sebesar 0,01924, dimana di sini kita buat signifikansinya itu adalah 0,05. Nah, kita dapat simpulkan artinya terdapat suatu hubungan signifikan antara kategori pendapatan dan tingkat pengetahuan, yang dimana distribusi tingkat pengetahuan ini bervariasi secara signifikan di antara kategori pendapatan yang berbeda. Nah, itu untuk analisis statistik. Selanjutnya kita masuk ke dalam suatu yang disebut dengan suatu tindak lanjut ya. Entah nanti akan pembahasan seperti apa, ini tergantung daripada suatu peneliti. Ya. Jadi selanjutnya dikatakan di sini, mengingat pengetahuan imunisasi rendah tidak terhubung secara signifikan dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan, tetapi ada hubungan signifikan dengan kategori pendapatan, maka penting untuk melakukan follow up pada ibu dengan pengetahuan imunisasi rendah. Di sini intervensi yang ditargetkan berdasarkan kategori pendapatan dapat lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan imunisasi. Contohnya, program edukasi atau penyuluhan ini dapat difokuskan pada kategori pendapatan tertentu untuk memastikan peningkatan pengetahuan imunisasi. Jadi selanjutnya untuk rekomendasi bisa dibaca. Ya, untuk lampiran saya memasukkan suatu lampiran ke sini ya daripada bahasa pemrograman yang sudah kita hitung. Dan kodenya di sini juga ada. Jadi misalnya mau dicoba bisa diinstal ya. Install daripada bahasa RStudio. RStudio itu gratis, bisa di-download. Nah, terus kita bisa menggunakan uji apapun di situ. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.